kesempatan kali ini, saya Putri Kusumawardani dan teman saya Anissa Zaki Faras Amalia bermaksud akan menampilkan sebuah video mengenai wawancara kerja. Jangan di skip ya, karena akan ada tips and tricksnya. Enjoy! Assalamualaikum, selamat siang. Dengan Mbak Putri. Waalaikumsalam, selamat siang. Benar Ibu, saya Putri. Oke, ini kan namanya Putri Kusupanca ya. Ini dipanggilnya apa nih? Putri atau Panca atau apa? Bisa dipanggil Panca saja, Bu. Oke, Panca ya, Mbak Panca. Gimana Mbak Panca kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Saya juga senang bisa sampai ke tahap wawancara ini ya Bu. Tapi saya sedikit deg-degan gitu loh Bu, soalnya ini kan pengalaman wawancara saya yang pertama. Nah sebelum-sebelumnya itu saya belum pernah wawancara by online seperti ini Bu. Oh iya, iya. Karena adanya wabah COVID ini ya semuanya jadi online. Saya kerja juga online. Dan Iya, wawancara ini juga online. iya betul Gak Bu. apa-apa sih, gak apa-apa. Karena nanti juga sama seperti wawancara biasanya. Cuman ini kita cuman bertatap muka aja lewat media sosial gitu. Di bawah santai aja, Mbak. Iya Bu. Oke, Mbak Panca, apakah Mbak Panca sudah siap? Iya, insya Allah saya siap Bu. Oke ya, perkenalan dulu ya. Saya Faras. Saya di sini menjabat menjadi Human Resource Development atau HRD di perusahaan Iori. Nah, nanti di sini saya yang akan mewawancarai Mbak Panca selama 30 sampai 1 jam ke depan. Gimana Mbak Panca? Bersedia ya? Ya Bu, saya bersedia. Oke, Mbak Panca udah siap ya? Saya mulai ya. Iya Bu. Pertanyaan Pertanyaan pertama, tolong Mbak Panca perkenalan diri. Singkat saja nggak apa-apa Mbak Panca. Iya. Izin memperkenalkan diri Bu, nama saya Putri Kusumawardani. Usia saya 27 tahun. Nah, saya lahir di Kulon Progo, merupakan anak pertama dari 3 orang bersaudara. Kedua orang tua saya saat ini sedang bekerja di divisi keuangan administrasi rumah sakit di salah satu rumah sakit di Kulon Progo juga. Nah, kemudian saya lulus sarjana keperawatan di Universitas Diponegoro pada tahun 2015 yang lalu. Nah, kemudian untuk riwayat pekerjaan saya pernah menjadi seorang marketing di salah satu perusahaan swasta juga selama 4 tahun. Nah, ketika saya seorang mahasiswa, saya juga aktif untuk bergabung di organisasi dan juga saya ikut di kegiatan himpunan mahasiswa karena menurut saya hal itu dapat menambah relasi saya dan juga dapat mengembangkan diri saya. Gitu, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya ini, tadi kan pendidikan formalnya Mbak Panca ya. Saya boleh tahukah keahlian yang dimiliki Mbak Panca? Ya, baik. Untuk keahlian saya memiliki keterampilan dalam pengoperasian Microsoft Excel, Microsoft Word, dan juga PowerPoint. Nah, hal itu Oke. karena di dalam dunia kerja pada zaman modern ini, nggih, Bu. Nah, itu menurut saya kemampuan seperti itu sangat penting untuk di dunia kerja. Ya, benar sekali ya Mbak Panca ya. Nah, selanjutnya ini saya mau tahu nih kelebihan dan kekurangan dari Mbak Panca sendiri. Oh, baik Bu, untuk kelebihan saya adalah seseorang yang fleksibel, mudah berbaur dengan Mm. orang lain, dan juga mudah bersosialisasi dengan orang lain. Nah, sehingga hal itu menurut saya cocok untuk bekerja di divisi marketing. Nah, kan memang pada dasarnya bekerja sebagai seorang marketing ini kan tugasnya adalah eh, untuk mengapproaching orang, kemudian untuk negosiasi dengan orang lain. Nah, kemudian saya juga suka untuk membina hubungan kepada orang lain, kemudian memfollow up orang-orang yang sudah bekerja sama di perusahaan gitu Bu. Oke, Terus kalau ke kemudian kalau untuk
kelemahan saya, Bu. Saya itu kurang jago di masalah menghitung cepat. Nah, makanya ketika ada pengeluaran, kemudian ada pemasukan gitu, saya mencatatnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu saya menghitungnya menggunakan kalkulator. Begitu, Oke, Bu. berarti Mbak Panca juga teliti ya Iya, kelebihannya. Oke, nah tadi kan Mbak Panca di kelebihan menjelaskan kalau Mbak Panca bisa nge-follow up orang-orang ya, gitu ya. iya. Nah, bisa dicontohkan Mbak, gimana cara nge-follow up orang-orang? Ya, baik. Nah, jadi untuk memfollow up orang itu menggunakan strategi khusus, Bu, kalau untuk saya. Nah, kemudian strategi-strategi khusus itu harus dibuat semenarik mungkin. Nah, sebagai contoh sederhananya, Bu, ketika saya SMP dulu, saya pernah berjualan alat tulis kepada teman-teman saya. Nah, eh, untuk eh, untuk supaya teman-teman tertarik untuk membeli dagangan saya menggunakan strategi ketika ada teman saya yang membeli dagangan saya seperti buku tulis gitu, saya memberikan bonus penghapus. Nah, dengan adanya strategi ini, makanya banyak teman saya yang tertarik untuk membeli dagangan saya, Bu. Oke, strategi yang bagus ya Mbak Panca, ini sudah dimulai dari SMP ya, Ya, ternyata. betul. Betul, Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya, em, ini saya lihat dari CV Mbak Panca, kalau Mbak Panca pernah bekerja sebagai marketing ya. Iya, betul. Nah, tolong ceritakan Mbak Panca bagaimana Mbak Panca bekerja. Ya, baik. Jadi, ketika saya bekerja di perusahaan saya dulu itu, saya juga eh, bekerja sebagai seorang marketing. Nah, tugas saya adalah untuk memastikan bahwa para klien-klien di perusahaan saya itu mendapat produk-produk dan juga informasi yang jelas dan juga akurat. Nah, dengan memastikan bahwa informasi yang tersampaikan kepada mereka itu tetap baik, maka promosi yang ada juga uh, harus lancar, gitu. Itu ya. Jika Mbak Panca diterima di perusahaan kami, kontribusi apa yang akan Mbak Panca berikan kepada kami? Iya, jadi uh, saya bekerja di divisi marketing Iori Company ini, saya berharap saya dapat mengembangkan dan juga merealisasikan rencana yang telah disusun oleh uh, perusahaan Iori sendiri. Nah, saya pada dasarnya kan Iori memiliki rencana untuk masuk di negara Malaysia ya Ibu. Nah, sehingga saya dapat memasarkan produk Iori dan juga mempromosikan produk Iori ke pelanggan-pelanggan yang ada di Malaysia menggunakan strategi-strategi yang khusus dan juga menarik. Oke, oh ya, tadi Mbak Panca sedikit menjelaskan tentang perusahaan saya ya. Bisa dijelaskan lagi menurut Mbak Panca perusahaan kami itu seperti apa sih? Ya, jadi uh, Theory Company itu merupakan salah satu perusahaan yang terbesar di Indonesia, yaitu yang sudah memiliki beberapa cabang di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, Medan, dan juga Pontianak. Kemudian Theory Company ini sudah berdiri sejak tahun 97 oleh Ibu Hajah Amelia Sidak. Nah, kemudian untuk Theory Company ini adalah perusahaan yang memproduksi dan juga memasarkan produk-produk peralatan medis yang disebarkan di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Tetapi baru-baru ini IARI juga merencanakan untuk masuk ke negara Malaysia melalui strategi ekspansi perusahaannya, Bu. Ya, benar sekali ya Mbak Panca ya. Nah, tadi saya kelupaan. Nah, kenapa sih kok Mbak Panca keluar dari perusahaan sebelumnya? Ya, baik Ibu. Jadi, saya keluar dari perusahaan sebelumnya karena saya ingin mendapatkan
menawarkan pekerjaan di perusahaan yang lebih besar seperti di e-learning company ini. Nah, dengan demikian saya akan lebih untuk mengembangkan uh, mengembangkan pengetahuan saya dan juga pastinya akan lebih menantang untuk saya. Oke. Selanjutnya ya Mbak Panca, kan tadi Mbak Panca melamar di perusahaan kami sebagai marketing ya. Iya, Bu. Kenapa Mbak, kalau Mbak Panca diterima di perusahaan kami, tetapi tidak di marketing bagaimana Mbak? Ya, bisa Ibu, karena itu merupakan sudah tanggung jawab yang telah diberikan kepada saya. Akan tetapi alangkah baiknya saya diberikan di divisi yang sesuai dengan kemampuan saya dan juga pengetahuan yang telah saya miliki, supaya saya dapat memaksimalkan untuk bekerja di yearly company, supaya dapat lebih maju dan juga berkembang. Oh iya, seperti itu ya. Berarti tetap diterima ya Mbak ya? Iya, Ibu. Kalau Mbak Panca diterima di perusahaan kami, kira-kira berapa gaji yang Mbak Panca inginkan? Nah, setelah saya lihat di pasaran, dengan standar gaji di posisi yang saya lamar ini adalah sebesar 3 juta rupiah, sehingga saya juga menginginkan gaji sebesar itu, Bu. Oke, 3 juta ya Mbak ya? Sesuai dengan standar ya. Oke, kalau Mbak Panca diterima nih di perusahaan kami, kira-kira lingkungan kerja yang seperti apa sih yang Mbak Panca inginkan? Ya, baik. Jadi untuk lingkungan kerja yang saya inginkan adalah lingkungan kerja yang memiliki komunikasi yang terjaga. Karena menurut saya komunikasi yang baik di sebuah perusahaan itu merupakan kunci keberhasilan untuk perusahaan dapat maju dan berkembang. Nah, dengan adanya komunikasi yang baik dan terjaga, saya rasa dan saya pastikan kegiatan-kegiatan dari perusahaan itu akan lancar dan juga dapat menunjang keberhasilan pemasaran dan juga promosi dari perusahaan sendiri. Oke, benar. Nah, selanjutnya, ketika bekerja itu kan pasti ada tantangan ya, Mbak ya. Nah, dan pressure atau tekanan. Nah, gimana sih? Apakah Mbak Panca bersedia apabila bekerja di bawah tekanan? Iya, Bu, saya bersedia karena dengan adanya tekanan yang ada tersebut akan menjadikan motivasi dan juga semangat untuk saya supaya saya lebih giat untuk bekerja. Oke, berarti Mbak Panca bersedia ya. Hmm, oke, mungkin beberapa pertanyaan lagi ya. Mengapa sih Mbak kita harus memilih Mbak Panca untuk bekerja di perusahaan kami? Ya, baik. Jadi alasan untuk supaya memilih saya karena menurut saya di ERI company ini memang dibutuhkan sekali untuk marketingnya karena melihat dari perencanaan IORI untuk masuk di dunia uh, di negara Malaysia itu pastinya akan sangat membutuhkan sesosok seorang yang dapat memasarkan dan juga mempromosikan produk IORI sendiri supaya dapat bersaing di negara Malaysia yang melihat bahwa di sana juga sudah banyak produk-produk yang ada. Nah, kemudian dengan pengalaman dan juga keilmuan yang telah saya miliki ini, saya yakin saya dapat membantu IORI untuk berkembang di negara Malaysia tersebut, Bu. Nah, pertanyaan terakhir mungkin ya. Apakah Mbak Panca ingin Halo Mbak, Iya, bagaimana, Bu? apakah Mbak Panca ingin membuat perusahaannya sendiri? Kalau membuat perusahaan, saya juga ingin, Bu,
Tetapi saya juga berpikir ketika saya membuat perusahaan itu pastinya untuk penghasilan itu saya uh, uh, tidak langsung menerimanya. Nah, tetapi kalau saya bekerja di perusahaan itu pasti akan langsung dapat menerima penghasilan. Jadi menurut saya lebih baik untuk bekerja di perusahaan karena sudah jelas untuk pekerjaan dan juga penghasilan yang pasti. Oke, ini kan semuanya dari pertanyaan kami ya, saya ya. Nah, selanjutnya apakah Mbak Panca mempunyai pertanyaan untuk kami? Ya. Nah, seandainya saya nanti diterima, kemudian apakah di masa awal itu ada masa percobaan tidak ya Ibu untuk pekerja yang baru? Untuk di awal emang tidak ada masa percobaan. Jadi Mbak Panca setelah diterima nih, akan langsung bekerja bersama kami. Tidak ada masa percobaan gitu Mbak Panca. Oh. Oke, ada pertanyaan lagi Mbak? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu, setelah tahap wawancara ini, kemudian tahap selanjutnya apa nggih Bu? Oke, tahap selanjutnya itu apabila Mbak Panca sudah diterima ya, nanti kami akan mengirimkan surat melalui email Mbak Panca. Kemudian di surat tersebut sudah ada prosedur yang harus Mbak Panca lakukan, dan itu tidak dipungut biaya ya Mbak Panca ya. Jadi lowongan pekerjaan ini tidak dipungut biaya. Nanti prosedur itu diantaranya datang ke perusahaan kami dan menemui bidang administrasi untuk melengkapi data-data kepegawaian. Gitu ya Mbak ya? Ya, baik Bu. Ada pertanyaan lagi Mbak? Untuk saya cukup Bu. Oke, saya rasa sudah cukup ya Mbak, dan saya rasa juga sudah cukup. Terima kasih sudah hadir dalam wawancara hari ini. Saya sangat senang bertemu dengan Mbak Panca. Semoga Mbak Panca bisa diterima di perusahaan kami ya, dan dapat bekerja dengan baik di perusahaan kami. Amin Bu. Oke, sekiranya seperti itu, saya cukupkan ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Panca. Ya, terima kasih juga Ibu Faras. Iya. Nah, teman-teman, dari video yang tadi kita sudah mengetahui nih bagaimana sih gambaran dari wawancara kerja. Nah, ternyata di wawancara kerja ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan loh teman-teman, yaitu hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Hal pertama yang tidak boleh kita lakukan yaitu datang terlambat. Datang terlambat dapat memberikan citra bahwa kita ini tidak bisa menghargai waktu yang telah diberikan. Oleh karena itu, sebelum datang ke tempat wawancara, sebaiknya kita sudah mengestimasi waktu tempuh yang kita lalui dari rumah hingga ke tempat wawancara. Lalu yang kedua, kita berpenampilan tidak rapi. Nah, penampilan ini sangat diperhatikan ya teman-teman, karena penampilan yang tidak rapi dapat membuat kita memiliki citra bahwa tidak bisa menghargai orang yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita. Lalu yang ketiga, yaitu kita tidak hafal mengenai isi CV ataupun isi portfolio yang kita buat. Hal ini menunjukkan bahwa kita ini tidak percaya diri dalam wawancara kali ini dan akan memberikan pandangan oleh perusahaan bahwa portfolio ini kita buat sendiri atau hanya settingan. Yang keempat yaitu kita berkomunikasi dengan tidak lancar ataupun tidak jelas. Komunikasi yang tidak lancar, contohnya kita terlalu terbata-bata ketika menjawab, seperti nama saya, nah, seperti itu teman-teman. Ataupun kita menggunakan suara yang terlalu lembut sehingga sulit didengar. Kemudian kita menggunakan bahasa yang tidak tepat, seperti rumahku itu ada di daerah ini loh. Nah, which is ini tuh daerah yang sangat-sangat, nah itu sangat dihindari ya teman-teman.
Lebih baik sebelum kita melakukan wawancara, kita berlatih terlebih dahulu. Kita bisa berlatih di depan kaca ataupun di depan orang-orang. Nah, ketika kita berlatih di depan orang-orang, jangan lupa ya minta saran. Lalu yang kelima, yaitu bertingkah laku tidak sopan. Gak mungkin kan kita tementing-tementing seperti ini. Itu sangat memberikan first impression yang buruk terhadap kita. Oleh karena itu, first impression sangat penting untuk dibangun dari awal, karena ini sangat mempengaruhi penilaian karyawan. Lalu yang keenam, yaitu menghindari kalimat-kalimat seperti berikut. Saya sangat ingin bekerja di sini. Nah, sangat ingin lebih baik diganti dengan saya pantas bekerja di sini. Lalu yang kedua, yaitu kita menanyakan gaji atau pendapatan yang perusahaan berikan kepada kita. Hal ini menandakan bahwa kita tidak pernah berliterasi mengenai perusahaan ini ataupun berliterasi mengenai jabatan yang telah kita inginkan. Oleh karena itu, sebelum melakukan wawancara, lebih baik kita berliterasi mengenai perusahaan yang akan kita tuju, lalu jabatan yang kita inginkan, dan standar minimal pendapatan yang dengan jabatan tertentu. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu kita tidak bertanya ketika di akhir wawancara. Hal ini akan menunjukkan bahwa kita tuh tidak interest, kita tidak tertarik terhadap perusahaan yang kita tuju. Oleh karena itu, tanyakan deh beberapa sedikit pertanyaan seperti, setelah wawancara hari ini apa yang harus saya lakukan ya? Ataupun apabila saya diterima, apa yang harus saya persiapkan? Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita cek ke yang boleh dilakukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman wawancara. Yang pertama, ketika hendak teman-teman ingin memasuki ruangan wawancara, yang pertama dilakukan adalah mengetuk pintu terlebih dahulu supaya lebih sopan. Dan ketika mengetuk pintu pun tidak perlu terlalu keras. Nah, setelah pewawancara sudah mempersilahkan teman-teman untuk memasuki ruangan, segeralah untuk memasuki ruangan tersebut. Yang kedua, yaitu mengucapkan salam kepada pewawancara. Dengan mengucapkan salam yang umum seperti selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam, itu akan menambah teman-teman untuk lebih akrab kepada pewawancara. Setelah itu, bisa untuk menjabat tangan, dan berjabat tanganlah dengan erat. Nah, setelah berjabat tangan, dan teman-teman jangan duduk terlebih dahulu, tetapi duduklah ketika pewawancara sudah mempersilahkan teman-teman untuk duduk. Nah, kemudian posisi duduk pun harus tegak, harus terkesan santai, dan juga kaki jangan menopang atau bersilang. Kemudian yang keempat adalah tunjukkan bahwa teman-teman sangat antusias untuk mengikuti wawancara yang teman-teman lakukan. Dengan kontak mata kepada sang pewawancara, itu akan menambah sikap rasa percaya diri teman-teman ketika sedang melakukan wawancara. Jangan malah teman-teman menatap langit-langit ketika sang pewawancara sedang menanyakan pertanyaan kepada teman-teman, ataupun malah melamun, atau bahkan menunduk. Itu jangan ya teman-teman. Jadi, tetaplah pandangan teman-teman untuk fokus kepada pertanyaan yang diajukan oleh sang penanya, supaya dapat menjawab pertanyaan dengan lancar. Yang kelima, kuasai nervous yang dirasakan oleh teman-teman, seperti perasaan berdebar-debar. Ya, memang wajar sih rasa deg-degan itu ada, tetapi kita bisa melakukan atau menghilangkan rasa berdebar-debar itu dengan cara menarik nafas dalam, menggunakan hidung, kemudian keluarkan perlahan-lahan menggunakan mulut, dan lakukan cara itu berulang-ulang sehingga dapat menurunkan rasa berdebar-debar tersebut. Kemudian setelah itu, jawablah pertanyaan yang diberikan oleh sang penanya itu dengan cara perlahan, dan pastikan menggunakan bahasa yang formal. Jangan menggunakan bahasa slang ya, karena kemampuan komunikasi ini sangat penting dan menjadi poin yang utama dalam keberhasilan wawancara. Sikap yang keenam adalah pahami betul-betul pertanyaan yang diajukan oleh sang pewawancara. Dan jangan pernah untuk meminta
sang pewawancara itu untuk mengulangi pertanyaannya ya, karena itu menandakan bahwa teman-teman tidak berkonsentrasi pada waktu itu. Serta hindari untuk teman-teman itu mikir terlalu lama. Kemudian, ketika mau menjawab pertanyaan, itu harus menggunakan suara yang keras. Tetapi, jangan terlalu keras juga ya. Dan juga, ketika menjawab, harus back to topic atau sesuai dengan topik yang ditanyakan oleh sang pewawancara. Kadangkala kandidat itu malah berbicara hal yang terlalu lebar yang tidak perlu untuk dibicarakan dan malah tidak berfokus pada pertanyaan yang diajukan oleh sang penanya loh. Jadi, jawablah pertanyaan sesuai dengan topik yang diajukan. Yang selanjutnya, ketika menjawab pertanyaan pun harus dengan cara yang jujur. Maksudnya jangan berbohong karena hal itu akan merugikan teman-teman sendiri. Tunjukkan bahwa teman-teman itu memang benar-benar layak untuk bekerja di perusahaan yang teman-teman lamar sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah teman-teman miliki. Tunjukkan bahwa teman-teman itu memang layak untuk diterima di perusahaan yang kalian tuju karena memang teman-teman mampu dan menguasai tugas-tugas yang diberikan di pekerjaan yang baru tersebut. Nah, gimana teman-teman? Apakah informasi yang kami berikan sudah sangat bermanfaat? Apabila belum, bisa nih tulis saran dan kritiknya di komen di bawah ini ya. Nah, sekian dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf ya. See you next. Dadah!